Sayang, sudah larut. Kenapa kamu belum tidur? Aku mau yoga dulu, sayang. Kamu tidur duluan, ya? Setelah istriku mulai yoga, sudah 1 tahun, dan kita belum pernah tidur bersama. Dia terobsesi. Dia benar-benar hilang di dunia kecilnya dengan bola yoga itu. Dia tidak bisa melepaskan diri. Jadi, aku mengajukan gugatan cerai. Selamat datang, semua. Victoria. Selamat, Nyonya Song. Terima kasih. Selamat hari jadi untuk kalian berdua. Terima kasih, semua. Tuan Chen apa? Dia hanya seorang benalu, suami yang tinggal menumpang. Jangan keras-keras. Putri kita akan marah kalau mendengar. Dia yang memanjakan dia. Sudah jam berapa? Kenapa dia belum datang? Lucu sekali. Maaf aku terlambat, mohon maaf. Kamu datang, sayang. Datanglah. Sayang, aku minta maaf. Belakangan, kerjaan sangat menyita waktu hingga aku mengabaikan kamu. Jadi, di hari yang spesial ini, aku ada kejutan untuk kamu untuk membalasnya. Sebagai kompensasi, ini 5% saham Sterling Group. Tanda tanganilah. Mulai sekarang, kita maju bersama. 5% dari Sterling Group pasti bernilai ratusan juta dolar. Dari yang aku dengar, suami Nyonya Song dulu bekerja sebagai pengantar makanan. Keberuntungan yang luar biasa. Sungguh mengagumkan. Aku keberatan. Si Chen itu, kenapa dia harus mendapat saham keluarga Song kita? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Arthur adalah suami saya, kita adalah keluarga. Dia hanya suami yang tinggal menumpang. Kalau bukan karena keluarga Song kita, dia mungkin akan kelaparan. Sayang, jangan dengarkan omongan ayah saya. Tanda tanganilah saja. Sayang, aku juga ada hadiah untuk kamu. Ini adalah dokumen perceraian. Tanda tanganilah. Kamu akan pergi tanpa sepeser pun. sayang. Lelucon ini tidak lucu. Aku tidak bercanda. Karena kamu sangat suka bola yoga itu, dan menghabiskan semua waktumu dengannya, aku akan memberikannya padamu. Kamu gila? Itu cuma bola yoga. Kamu benar-benar cemburu sama itu? Alasan cerai yang begitu konyol, aku tidak akan menerimanya. Kalau kamu tidak menerima, maka kita bertemu di pengadilan. Arthur, benarkah karena sebuah bola yoga kamu menceraikan Victoria? Lepaskan. Sudah lupa, waktu kamu di rumah sakit setelah kecelakaan mobil, Victoria yang merawatmu siang dan malam, memasak sup dan menyiapkan obat untukmu, dan pada akhirnya, dia sampai pingsan di ranjang rumah sakit karena kelelahan. Dia melakukan itu sukarela. Aku tidak memaksanya. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal-hal buruk seperti itu? Leo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu cuma seorang asisten. Berani-beraninya kamu bicara di sini? Arthur, kamu gila? Kenapa kamu memukulnya? Dia tidak seharusnya ikut campur. Walaupun dia cuma asistenku, aku memperlakukannya seperti keluarga. Kalau begitu kamu memang punya saudara yang hebat. Tunggu. Kamu mau bercerai? Apa karena kamu selingkuh? Pikirkan apa yang kamu mau. Kalau kamu merasa ada, maka memang ada.
Leo sudah bilang ke aku, kamu sudah dekat dengan wanita lain. Ini karena dia? Kalau itu yang kamu pikir, baik, apa? Dia selingkuh? Hidupnya enak, tapi dia berbuat begini. Arthur, Papa, bocah brengsek. Anakku memberikan hati dan jiwa padamu. Dia bahkan melawan aku untuk memberikanmu saham, dan bagaimana kamu membalasnya? Surat perceraian. Kamu mau tanda tangan atau tidak? aku tidak mau melihatmu sekarang. Arthur, kamu benar-benar tak punya hati. Kamu sudah bilang ke istri kamu? Sudah. Dalam 3 hari, aku akan membawa Victoria ke pengadilan. Pada saat itu, aku akan butuh kamu untuk menjadi pengacara aku. Aku ingin dia pergi tanpa sepeser pun. Tentu. Apapun yang perlu aku lakukan, aku akan lakukan. Arthur. Sudah dengar, dia akan meminta Victoria untuk bercerai. Suatu menantu yang tinggal bersama. Apa yang dia pikirkan? Maksudku, bukankah Victoria hanya suka menggunakan bola yoga untuk latihan? Apa masalahnya? Aku juga suka. Ku dengar dia punya selingkuhan. Itulah sebabnya dia meninggalkan Victoria. Diam. Siapa yang menyuruhmu menyebar omong kosong seperti itu? Sayang, aku membeli stocking baru. Produk terbaru dari Balenciaga. Coba lihat. Kamu tidak marah lagi padaku? Aku memikirkannya semalaman. Dalam 1 tahun ini, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikanmu. Jika kamu ingin bercerai, itu bisa dimaklumi. Tapi, bisakah kamu memberi istrimu 1 kesempatan lagi untuk memperbaiki ini? Ayo, ikut aku ke kamar. Tidak. Itu tidak perlu. Aku kembali kali ini untuk mengambil barang-barang pribadi. Kamu harus tetap memakai stocking itu, dan pergi memencet bola yoga itu. Apa yang kamu benar-benar ingin? Apakah kamu akan terus membicarakan bola yoga ini? Jika kamu ada masalah dengan aku, kamu bisa langsung katakan. Aku tidak ada yang ingin katakan kepada kamu. Arthur, kamu kembali. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Victoria meminta aku membantu merapikan ruang belajar kamu. Jangan sentuh dengan tanganmu yang kotor. Leo, kamu baik-baik? Aku baik-baik. Aku hanya tidak sengaja menyentuh barang-barang berharga Arthur. Arthur, kamu kesal dengan aku memahaminya. Tapi Leo tidak bersalah. Mengapa melampiaskan pada dia? Aku pernah minta tolong dia. Tanpa izinku, dia seenaknya saja mengobrak-abrik barang-barang pribadiku. Aku sudah baik hati tidak menamparnya. Kamu kenapa sih? Kamu seperti orang asing bagiku sekarang. Aku memang selalu seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa salahku? Katakan. Oh, apa karena bola yoga itu yang kamu benci? Kalau gitu, aku buang saja, aku tidak akan yoga lagi. Tolong? Sudahlah. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lakukan apa saja yang kamu mau, Arthur. Bajingan. Victoria. Dia sudah tidak bisa ditolong. Percuma ngomong sama dia. Arthur, kenapa kamu bisa jadi dingin dan tak berperasaan seperti ini? Keluar dari rumahku. Aku tidak butuh kamu sebagai suamiku lagi. Sampai jumpa di pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan.
Pihak penggugat dapat menyampaikan pernyataannya sekarang. Tergugat telah berselingkuh selama pernikahan. Sedangkan untuk tergugat, klien saya menuntut agar dia pergi tanpa sepeser pun, dan membayar kompensasi atas penderitaan batin. Arthur, kamu keterlaluan. Aku tidak pernah berselingkuh. Yang mulia, sejak menikah, aku tidak lain hanyalah setia dan menjalankan kewajiban. Aku sudah bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada suamiku. Semua aktivitas dan keberadaanku sehari-hari dapat dibuktikan oleh orang lain. Dia memanfaatkan perceraian ini sebagai alasan. Dia ingin merebut aset keluargaku. Harap tenang. Yang mulia, saya punya bukti. Istri saya telah berselingkuh. Dia jatuh cinta pada sesuatu yang lain. Sebuah bola yoga. Kasus bola yoga. Tertib. Hanya karena sang istri sering menggunakan bola yoga dalam waktu lama untuk berlatih yoga, pengadilan ini memutuskan bahwa tidak dapat ditentukan bahwa dia bersalah. Tepat sekali. Ini benar-benar konyol. Apa salahnya berlatih yoga? Itu cuma bola yoga, kan? Seharusnya itu tidak merusak pernikahan. Kau dengar itu, Arthur. Kau pasti akan kalah dalam kasus ini. Saat itu tiba, tanpa dukungan Sterling Group, kau akan pergi tanpa sepeser pun, dan lihatlah siapa yang masih akan menghormatimu nanti. Arthur, berhenti membuat keributan. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kesempatan? Aku tidak mau. Putri saya bersedia memberimu kesempatan, dan kau malah membuangnya? Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Menggunakan Victoria yang berlatih yoga dengan bola yoga sebagai alasan konyol untuk mencoba mengklaim aset. Kau pasti sedang bermimpi. Begitukah? Kurasa tidak. Pengadilan ini telah menjelaskan bahwa jika penggugat tidak memiliki bukti baru, tuduhan di atas tidak dapat dipertahankan. Kurasa dia jelas-jelas yang berselingkuh duluan, jadi dia membuat alasan absurd ini. Kau benar sekali. Si Arthur ini sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Sudah lama ku dengar dia main-main di luar. Arthur, kau benar-benar membawa sandiwara ini sejauh ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak menahan diri. Yang mulia, foto-foto ini adalah foto mesra Arthur dengan wanita lain yang diunggah ke platform publik selama pernikahan kami. Sekarang saya menuduh Arthur telah berubah hati selama pernikahan dan terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan wanita lain. Sang istri baru saja mengajukan foto mesra penggugat dengan wanita lain. Jika penggugat tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, maka berdasarkan fakta, pengadilan ini hanya dapat memutuskan Anda sebagai pihak yang bersalah, dan Anda akan pergi tanpa sepeser pun. Aku tidak bisa membuktikannya. Maka pengadilan ini menyatakan, meskipun aku tidak punya bukti untuk membuktikan ketidakbersalahanku, aku punya bukti bahwa Victoria yang berubah hati duluan. Victoria yang pertama kali selingkuh. Arthur, jangan berlagak seperti korban yang tak bersalah di sini. Aku tidak akan membiarkan kamu memfitnah anak saya seperti ini. Yang mulia, kami minta untuk memainkan bukti video. Permintaan dikabulkan. Pertama, buka folder, lalu mainkan video pertama. Gerakan ini cukup menggoda. Ini hanya pose yoga biasa. Hanya pikiran kotor yang akan berpikir begitu. Tunggu. Ada lebih dari itu. Stop. Hentikan video. Fetish macam apa ini? Victoria benar-benar melakukan itu dengan bola yoga. Bersikap intim dengannya. Dia benar-benar akrab dengan bola yoga itu. Itu aneh saja. Victoria, apa sih yang kamu coba lakukan? Aku
Arthur, kamu diam-diam merekam aku. Itu bukti yang kamu sebut, kamu tahu itu ilegal, dan kamu memainkannya di pengadilan. Kamu hanya ingin mempermalukan Victoria, kan? Berusaha sekuat tenaga untuk aset, pria macam apa kamu? Jangan menangis, anakku. Orang tua kamu ada di sini. Kami mendukung kamu. Orang selalu bilang sehari pernikahan membawa 100 hari kebaikan. Tapi lihat kamu, memfitnah anak saya seperti ini. Bagaimana anak saya menghadapi orang di masa depan? Kamu benar-benar sampah. Tertib di pengadilan. Semua, tenang, ini hanya file pertama. Yang mulia, mohon buka video kedua. Arthur, sudah cukup. Kalau kau berani buka yang kedua, aku akan menghancurkanmu. Sekarang putar bukti videonya. Kenapa panik begitu? Atau kau mencoba menutupi Victoria? Itu bukan bukti. Itu ilegal. Kau ini pengintai. Beraninya kau menggertak orang seperti itu. Kalau begitu jelaskan ekspresi Victoria barusan. Kau benar-benar lelaki tak berguna. Kau tahu nggak susahnya Victoria bekerja selama ini? Dia menjalankan perusahaan besar. Di bawah tekanan dan beban kerja itu, kondisi mentalnya sudah lama tidak stabil. Dia didiagnosa depresi berat. Oh, aku paham. Pasien depresi, ya. Sekarang semuanya bisa dijelaskan. Waktu aku depresi pasca melahirkan, setiap kali ke kamar mandi, aku selalu memeluk toilet dan menangis. Lelaki sepertimu pantas mati. Kau nggak punya simpati untuk istrimu yang depresi berat? Baiklah. Tapi memperlihatkan ini di pengadilan, kau ini manusia apa bukan? Jadi semuanya karena depresi. Yang mulia, bajingan ini bukan cuma selingkuh, dia juga merekam anakku diam-diam. Aku mohon, jatuhkan hukuman kerja paksa untuknya. Lebih baik lagi, tangkap si pengintai ini. Siapa bilang aku mengintip? Aku memasang kamera keamanan di rumahku sendiri. Apa salahnya? Bahkan kalau itu bukan mengintip, ini. Kalau begitu jangan buang-buang waktu semua orang. Bagaimanapun juga, video-video ini tidak bisa dijadikan bukti. Anakku itu manis dan bijaksana. Dia pasti nggak akan selingkuh. Dia jelas-jelas memfitnahnya. Orang seperti dia harus ditangkap. Dia harus dihukum kerja paksa. Lihat, bola yoga ini bergerak sendiri. Sayang, kamu mulai lagi. Aku mau mandi dulu. Bersenang-senanglah sendiri, ya. Ini terlalu menyeramkan. Bola yoga ini bergerak sendiri, seperti orang. Apa ada orang bersembunyi di dalamnya? Apa yang dikatakan Arthur benar. Victoria berubah hati. Dan itu dengan bola yoga ini. Bola yoga ini cuma sebesar ini. Apa kamu menyembunyikan pria kecil di dalamnya? Victoria, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan yang sebenarnya. Di dalam bola ini, apa ada orang yang bersembunyi? Tidak ada yang bersembunyi. Bu, kenapa ibu tidak percaya padaku? Semua yang hadir melihatnya. Sudah jelas, ada yang tidak beres dengan bola yoga ini. Apakah terdakwa berhenti menghindari pertanyaan? Jawab pertanyaannya. Nak, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Apa ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Benar, Victoria selalu dikenal sebagai wanita yang berintegritas. Dia tidak mungkin melakukan hal yang keterlaluan seperti itu, dan pasti ada alasannya sendiri, jadi berhentilah menekannya. Alasan, ini adalah pengadilan, dan kami bekerja berdasarkan bukti, videonya ada di sini, dan fakta bahwa Victoria berselingkuh tidak bisa disangkal. Apa kamu masih mencoba memutar lebih banyak kebohongan untuk menipu semua orang? Aku tidak menyembunyikan siapapun di dalam. Lagi pula, bagaimana mungkin ada orang bersembunyi di sana? Maupun aku ingin, aku tidak bisa menyembunyikan siapapun. Itu hanya bola yoga biasa. Dan meskipun, seperti yang kamu klaim, dia mungkin seorang kurcaci pendek, bagaimana caranya aku menyembunyikannya di dalam, dan di mana aku harus memasukkannya? Tepat. Itu masuk akal. Itu kan bola. Jadi bagaimana mungkin seseorang bersembunyi di dalamnya? Menurutku, video ini dibuat oleh AI.
Mungkinkah bola yoga ini memiliki rahasia di dalamnya? Aku tidak perlu tahu bagaimana bola yoga menyembunyikan seseorang. Aku hanya tahu buktinya sangat kuat, dan kamu telah berubah. Berapa kali aku harus mengatakannya? Aku tidak berubah, aku tidak. Aku tidak. Lalu bagaimana dengan semua yang kudengar dan kulihat malam itu? Itu apa? Penerbangannya dijadwal ulang besok pagi. Jadi aku pulang. Victoria, ada apa? Ayo, buka pintunya. Sayang, kamu sudah pulang? Kupikir kamu sedang dinas luar kota. Penerbanganku diundur ke besok pagi. Tadi kamu sedang apa? Aku dengar kamu mengerang. Sayang. Apa? Tidak mungkin. Kamu bicara apa sih? Aku cuma sedang melakukan yoga. Badan aku agak pegal. Jadi wajar saja kalau aku mengeluarkan suara sedikit. Lagi yoga? Pakai baju tidur? Di kamar tidur? Aku baru saja selesai yoga. Jadi aku ganti pakai jubah. Aku mau tidur tiba-tiba kamu muncul. Sayang. Mungkin aku cuma berpikir terlalu jauh. Cuma capek. Victoria. Sudah lama sekali kita. Sayang. Kamu ada penerbangan pagi. Kamu harus tidur. Hari ini aku lagi haid. Aku nggak enak badan. Baiklah. Victoria, ada orang lain di kamarmu? Tidak mungkin. Apa yang kamu bicarakan, sayang? Hanya aku di sini. Tunggu sebentar. Ada orang di sini? Lihat, lihat. Sudah kubilang tidak ada siapa-siapa di sini. Sudah kukatakan, hari ini aku tidak enak badan. Kamu masih saja curiga. Kamu mengganggu istirahatku. Itu sedang apa di atas tempat tidur? Ya, karena aku sedang berlatih pose yoga khusus. Bola yoga ini harus diletakkan tinggi. Baru saja aku melihatnya bergerak. Apa yang kamu maksud? Tidak mungkin. Jangan mengada-ada. Aku baru saja menyalakan AC. Dengan angin yang bertiup, tentu saja akan bergeser sedikit. Benarkah? Ya, sayang. Ayolah, berhenti berpikir berlebihan. Kamu belakangan ini stres, kan? Maka kamu sebaiknya pulang dan beristirahat. Biar aku turunkan itu untukmu, dan ganti spraynya untukmu. Oh, sayang, tidak apa. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu harus bangun pagi besok pagi, kan? Kamu sebaiknya pergi beristirahat. Waktu itu aku percaya padamu. Aku benar-benar mengira aku berpikir berlebihan. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, aku tidak paranoid. Bola yoga itu pasti ada yang tidak beres. Yah, itu kan 6 bulan yang lalu. Kamu pasti salah ingat. Ini hanya bola yoga yang biasa-biasa saja. Masa bola yoga biasa bisa bergerak sendiri, bisa melompat, atau bahkan menunjukkan bekas tangan? Bola yoga biasa bisa bergerak dan melompat sendiri, bahkan meninggalkan bekas tangan? Ya ampun, itu terlalu menyeramkan. Victoria tidak tampak seperti berbohong. Apakah kita benar-benar menghadapi hantu? Mungkin Victoria sedang benar-benar diganggu oleh sesuatu yang jahat yang telah menempel padanya. Itu menjelaskan perilaku anehnya. Ruang sidang adalah tempat yang sakral dan serius. Kita harus menghormati ilmu pengetahuan dan hukum. Yang mulia,
kita harus menolak superstisi. Yang sidang, Victoria, kamu harus mengatakan kepada pengadilan ini apa yang tersembunyi di dalam bola yoga ini. Yang mulia, apa yang ada di dalam bola yoga itu tidak relevan sama sekali. Kamu tidak boleh membiarkan Arthur menyesatkan kamu, dan membiarkan dia mengoceh omong kosong di sini mengganggu pengadilan. Keluarga penggugat, saya rasa yang mengganggu ketertiban adalah kamu. Jawab saja pertanyaan hakim dengan jujur. Berani sekali kamu bahkan mempertanyakan metode hakim. Diam saja, Jalang. Kamu dan Arthur sedang bersekongkol untuk memfitnah Victoria. Tertib, ini adalah ruang sidang. Keluarga penggugat, jaga bahasa kamu, atau kamu akan didakwa dengan penghinaan terhadap pengadilan. Victoria, mohon jawab dengan jujur pertanyaan pengadilan ini. Pengadilan perlu tahu apa yang tersembunyi di dalam bola yoga ini, dan siapa orang ini, atau jika ada rahasia lain. Ini sangat penting untuk keputusan dalam kasus ini. Aku. Yang mulia, percayalah padaku. Itu benar-benar hanya bola yoga biasa. Sepertinya Nyonya Song masih tidak mau mengaku, tapi tidak apa, aku sudah membawa bola yoga kamu ke pengadilan. Apa yang kamu katakan? Kamu masuk ke kamarku. Kapan itu? Tepat sebelum datang ke pengadilan. Yang mulia, kami memohon agar bola yoga Victoria diajukan sebagai barang bukti. Yang mulia. Permintaan dikabulkan. Dikabulkan. Yang mulia, yang mulia. Arthur, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan sebuah bola yoga? Itu hanya sebuah bola yoga biasa, alat olahraga. Bagaimana mungkin bisa menyembunyikan seseorang? Benarkah, Arthur, Victoria, selama bertahun-tahun pernikahan ini, tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu di dalam bola yoga itu? Lalu bagaimana kalau ada yang bersembunyi? Bisakah mereka bersembunyi selamanya? Apa yang bisa dibuktikan dengan membawa bola yoga ke sini? Kamu benar soal itu. Dia tidak mungkin bersembunyi di dalamnya selamanya. Tapi di dalam bola yoga itu, kalau ada yang bersembunyi, pasti akan meninggalkan beberapa jejak, misalnya sehelai rambut, atau kuku jari. Aku bisa menggunakan DNA untuk menemukan orang itu, dan seluruh kebenaran akan terungkap. Sedangkan di dalam bola yoga itu, siapa yang sebenarnya bersembunyi? Aku yakin semua orang penasaran ingin tahu. Arthur, kalau bola yoga itu dibawa ke sini dan tidak ada apa-apa di dalamnya, karena telah menghina putriku hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan harga yang mahal. Benar. Keluarga Sterling, kami telah memperlakukanmu dengan baik. Karena kamu sudah tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Yang mulia, ini ditemukan di kediaman keluarga Sterling, barang bukti bola yoga. Mohon periksa barang buktinya dan coba buka. Tunggu, Yang mulia, bola yoga ini memang milik Victoria, ditemukan di ruang yoga. Siapa tahu pihak lain telah memanipulasinya? Bola yoga itu datang dari sisi lain. Bagaimana kalau mereka menukarnya? Atau bagaimana kalau mereka melakukan hal lain padanya untuk menjebak seseorang? Lalu bagaimana soal barang bukti bola yoga itu? Saya yang mengambilnya sendiri. Itu tidak pernah lepas dari pandangan saya. Sama sekali tidak mungkin bola itu ditukar. Kamu tidak bisa begitu yakin akan hal itu. Bajingan ini telah memfitnah anak saya sendiri. Bagaimana kalau semua ini rencananya dia? Tepat. Bagaimana kalau dia menukar bola yoga itu lebih dulu, dan menaruh sesuatu di dalamnya untuk menjebak anak saya? Lalu nama baik anak saya akan hancur begitu saja. Kunci ruang yoga hanya dia yang punya. Selama 6 bulan terakhir, saya belum masuk sekalipun. Kamu tidak punya kuncinya, kan? Lalu bagaimana kamu mendapatkan bolanya? Saya mendobraknya. Kamu mendobrak pintu saya? Kami belum bercerai. Villa itu adalah harta bersama kami. Selama pernikahan kami, saya berhak penuh berada di rumah kami sendiri. Dan saat saya membuka pintunya, petugas di sini merekam semuanya. Soal apakah saya menukarnya atau tidak, semuanya jelas dalam rekaman itu. Saya punya rekamannya di sini. Silakan periksa kapan saja Anda mau. Yang mulia, karena penggugat tidak ada pertanyaan lagi, bolehkah kita lanjutkan? Sepertinya ada sesuatu di sini. Yang mulia, saya sudah periksa bolanya.
Sejauh ini saya hanya menemukan satu lubang udara, tidak bisa dibuka. Tidak ada cara untuk melihat isinya. Lihat, ini tidak lain hanyalah sebuah bola yoga biasa. Jadi katakan padaku, bagaimana mungkin seseorang bisa menyusup lewat lubang udara tunggal ini dan masuk ke dalam? Tepat sekali. Jangankan orang, lalat kecil pun tidak akan muat lewat sana. Yang mulia, kami meminta untuk membukanya dengan pisau. Kami akan menemukan sesuatu. Arthur, tidakkah kau merasa dirimu sangat konyol? Setelah semua ini, tidakkah kau merasa sedikit pun salah? Hah? Tidak. Tidakkah kau merasa? Kau terlihat seperti badut di sana. Kau begitu yakin sebelumnya, dan ini hasilnya? Apakah semua ini hanya sandiwara yang dibuat Arthur? Sia-sia waktu kami. Yang mulia, kami memohon untuk membuka bola yoga secara paksa. Yang mulia, mereka sengaja mengulur waktu. Mereka tidak punya hak untuk merusak secara sembarangan barang pribadi Victoria. Adapun kerugian yang diderita Nona Song, saya akan bertanggung jawab penuh. Buka bola yoganya, Yang mulia. Yang mulia, saya keberatan. Tertib di pengadilan. Apa, mesin? Kabel-kabel, bola yoga ini listrik, masa sih? Yang mulia benar. Kalian melihat bola yoga ini bergerak hanya karena ini listrik. Bola yoga listrik, beneran? Gak tahu. Belum pernah lihat sebelumnya. Itu aneh banget. Sayang, kenapa nggak bilang aja ke kami? Kenapa disembunyikan? Aku malu, oke? Bola listrik cuma bikin orang mikir tentang hal-hal pribadi. Ah, yang bener aja. Seorang perempuan punya privasinya. Ngapain dia kasih tahu siapa-siapa? Langsung di depan semua orang. Berkali-kali, membeberkan kehidupan pribadi istrinya sendiri. Kamu benar-benar sampah masyarakat. Dan lagi, tahun-tahun lembur dan duduk telah merusak punggungku. Tulang punggungku sudah rusak. Aku pesan bola yoga khusus dengan fungsi pijat, hanya untuk membantu meredakan kelelahan. Oh, jadi begitu. Sepertinya Arthur salah paham tentang istrinya. Pria seperti itu nggak pantas dapat istri seperti dia. Istrinya bekerja keras mati-matian. Dia malah merusak nama baiknya. Menganiaya dia tanpa peduli. Anakku sayang. Ibu dan ayah gagal melindungimu. Harusnya ibu lebih berusaha menghentikanmu untuk bersama dengan bajingan ini, agar kamu nggak menderita seperti ini. Kamu lihat apa yang ada di dalam bola yoga itu. Sekarang mau bilang apa lagi? Buktinya sudah jelas di depan mata. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Arthur sengaja menjelekkan nama anak saya untuk mendapatkan bagian lebih besar dalam perceraian. Dia benar-benar jahat. Dia pantas mendapat hukuman paling berat. Kita harus memastikan si brengsek ini busuk di dalam penjara. Orang seperti Arthur tidak hanya mengkhianati istrinya sendiri, dia bahkan berani berpura-pura jadi korban duluan, menuduh Victoria selingkuh. Dia menjijikan. Anak perempuan baik seperti Victoria akhirnya bersama orang jahat seperti dia. Hidupnya sudah hancur. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Benar? Victoria, dalam versi cerita kamu selalu jadi korban yang tak bersalah, si kecil yang malang. Kamu benar-benar menganggap kami semua bodoh? Aku tahu ada sesuatu yang tidak benar, ternyata aku bukan yang menggantinya. Kamulah. Kamu, berhenti memutar balik fakta. Jangan bahkan mencoba membantahnya. Aku punya bukti. Petugas, tolong putar video di 1 menit 2 detik. Semua, lihat di sini. Di dalam bola yoga dari tempat kejadian, tak ada apa-apa yang bisa membuat bekas tangan ini. Itulah sebabnya kami menduga ada 2 bola yoga. Petugas pengadilan, tolong ambil apa yang ada di dalam bola yoga dan tunjukkan kepada semua orang. Lihatlah,
Semuanya. Di dalam bola yoga ini, sama sekali tidak ada sidik jari. Jangan omong kosong, Arthur. Pertama, kamu menjelekkan nama Victoria dengan mengatakan dia menyembunyikan seseorang di bola yoga. Itu tidak terbukti, kan? Sekarang kamu mengklaim ada 2 bola yoga. Seberapa konyolnya itu? Kamulah yang membawa bola yoga itu keluar. Sekarang kamu bilang itu bukan yang sama. Saya pikir dia skizofrenia. Apakah itu bola yoga yang sama atau bukan? Cukup periksa videonya. Itu akan jelas. Kamu menyuruh bola yoga saya dihancurkan dengan sengaja. Tentu saja strukturnya akan berantakan karena itu. Dan sekarang kamu menggunakannya sebagai bukti melawan saya, Arthur. Saya tidak pernah tahu kamu bisa begitu jahat. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Hari ini baru saya sadar, saya tidak pernah benar-benar mengenalmu sama sekali. Apa sih yang kamu inginkan? Apalagi, dia mengincar uangmu. Yang mulia, keadilan pengadilan ini tidak boleh dipermainkan. Dia telah berkali-kali menyajikan bukti palsu untuk memfitnah putri saya. Kami meminta Anda menangani ini dengan adil dan menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Jangan biarkan penjahat ini lolos begitu saja. Yang mulia, kami meminta seorang ahli untuk memulihkan bola yoga sepenuhnya untuk memverifikasi pernyataan Nona Song. Kita akan lihat apakah sidik jari muncul kembali setelah bola yoga dipulihkan sepenuhnya. Saya keberatan. Bola yoga itu sudah hancur. Tidak bisa dipulihkan dengan sempurna. Bahkan jika diperbaiki, tidak akan sama seperti sebelumnya. Ya, Yang Mulia, kami berpegang pada prinsip membiarkan bukti yang berbicara. Bahkan jika yang dia katakan benar, ayolah, itu cuma 2 bola yoga. Itu bukan bukti yang kuat. Menurut saya, tanpa bukti konkret, ini cuma buang-buang waktu. Pengadilan memahami kefrustrasian tergugat. Berdasarkan bukti video yang ada saat ini, memang gagal membuktikan bahwa Victoria tidak setia. Penggugat, jika kamu tidak bisa menghadirkan bukti kuat lainnya selanjutnya, pengadilan akan segera memutuskan. Penggugat, baiklah, kalau begitu saya berhenti berdebat soal ini, putar saja video ketiga. Masih ada video lagi? Sudah selesai belum, Arthur? Jika video ini tetap gagal memberikan bukti yang valid, pengadilan akan memutuskan kamu sebagai pihak yang kalah dalam kasus perceraian ini. Penggugat, saya akan menggugat dan meminta pertanggungjawabanmu, menggugatmu, karena membocorkan informasi pribadi dan melakukan pencemaran nama baik. Saya setuju. Lanjutkan dengan video ketiga. Sayang, kamu pasti lelah. Biar aku nyalakan rokok untukmu. Astaga. Sayang, barusan itu salahku. Aku membuatmu lelah. Habiskan rokokmu lalu istirahatlah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bola yoga yang Victoria pesan ini bisa merokok, persis seperti orang sungguhan. Mungkinkah ada orang di dalamnya? Lihat cara Victoria memperlakukannya. Seperti dia sedang berinteraksi dengan seseorang. Iya. Tumpukan sampah ini bisa merokok bahkan bisa mengeluarkan cincin asap. Kasihan, dia sudah melalui banyak hal. Ini semua salahmu, kau membuatnya kelelahan. Apa sih yang kalian berdua lakukan? Pada titik ini, kau masih mencoba berbohong? Arthur, untuk apa kau berteriak? Siapa yang paling keras teriakannya yang benar? Begitu, sudah kukatakan sebelumnya. Victoria mengalami depresi berat. Tidak ada yang dilakukannya yang seharusnya mengejutkanmu. Ini pesananku yang dibuat khusus di luar negeri. Ini bola yoga silikon. Benda ini berongga, didesain agar bisa bernapas. Aku hanya menancapkan rokok di salah satu lubangnya, hanya itu. Ini hanya keanehan dari depresiku, hanya itu. Kaulah yang sengaja mengedit video itu untuk membuat tindakan biasa. Terlihat seperti ada orang yang merokok.
Kalau begitu izinkan aku bertanya, pabrik yang kau sebutkan itu, dari perusahaan mana? Kalau begitu canggih, pasti perusahaan itu cukup terkenal, ya? Gini, kamu tahu. Perusahaan itu memiliki proyek yang sangat rahasia, melibatkan teknologi standar militer. Aku tidak bisa membocorkan informasi apapun tentang mereka. Oh, benarkah? Perusahaan yang membuat bola yoga terlibat dengan teknologi standar militer? Wah, aku pasti ketinggalan zaman. Serius? Perusahaan bola yoga, kok bisa terlibat rahasia militer? Wah, aku pasti ketinggalan zaman. Kamu yang DO dari kampus abal-abal, tahu apa? Banyak teknologi dari perusahaan sipil kecil justru spesial karena bisa diterapkan di bidang terkait militer dan memainkan peran penting. Baiklah, karena kamu tidak mau bocorkan informasi perusahaan, ya kita tunggu saja teknisi kalian untuk memperbaiki bola yoga canggih ini. Begitu sudah diperbaiki, kita lihat dia nyalakan rokok di sini langsung dan mengeluarkan cincin asap untuk kita. Kesempatan bagus. Itu akan membuatku, yang DO dari kampus abal-abal, bisa melihat apa yang heboh itu. Itu. Tidak, itu. Kamu sudah merusaknya. Di negara ini, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Mustahil, tentang hal-hal yang kamu sebutkan tadi. Begini saja. Kamu perlu mengirimnya ke luar negeri dulu untuk diperbaiki. Victoria, kamu memang suka mengarang cerita. Aku yakin bola ini bukan yang dari kamar yang kamu peluk itu. Tidak. Ini bola yoga dari rumah kami. Ini yang aku pesan khusus. Bola yoga premium. Ini benar-benar canggih. Sangat canggih, sampai bisa ke toilet dan menyiram sendiri. Sebuah bola yoga yang bisa menggunakan toilet dan menyiram sendiri. Aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti itu. Pintu kamar mandi, tertutup, dan tidak ada dari kalian benar-benar melihatnya menggunakan toilet, kan? Benar, pada saat itu, ada seseorang yang kebetulan menggunakan toilet, itu saja. Apakah ada seseorang di dalam ruangan secara kebetulan? Atau apakah orang itu benar-benar di dalam bola yoga? Kamu? Hei, pintunya terbuka. Dan memang seseorang keluar dari kamar mandi itu. Apa yang terjadi? Sepertinya listrik padam. Sepertinya ada seseorang di dalam ini. Jadi Victoria benar-benar berbohong sebelumnya. Bagaimana bola kecil seperti ini menyembunyikan seseorang? Victoria, siapa tepatnya orang ini? Itu tidak mungkin benar seperti yang mereka katakan, kan? Kamu, keluar. Ibu, aku tidak. Kamu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Jika kamu tidak ingin mengatakan itu, tidak apa-apa, dan aku akan mengatakannya untuk kamu. Meskipun video pengawasan tidak merekam wajah orang ini dengan jelas, cincin itu direkam dengan sempurna. Selain itu, di antara orang-orang di lokasi hari ini, ada satu orang yang kebetulan memakai cincin ini. Siapa itu? Siapa mungkin itu? Mereka benar-benar di lokasi. Siapa itu? Siapa? Dia? Aku. Tidak. Orang di video ini pasti bukan aku. Leo, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kamu harus percaya padaku. Orang di video ini benar-benar bukan aku. Kenapa kamu menyembunyikan tanganmu di belakang punggung? Tadi kamu kan cukup sombong saat menargetkanku. Kenapa sekarang jadi takut? Arthur, jangan sok jago. Victoria dan aku tidak bersalah. Kalau kamu tidak bersalah, lalu kenapa masih menyembunyikan tanganmu? Aku.
Hati nuraniku bersih. Apa yang perlu aku takuti untuk diperlihatkan? Bagaimana dengan tangan yang satunya? Terdakwa, tolong bekerja sama dan perlihatkan tangan kirimu kepada kami. Tidak ada apa-apa. Arthur, berhenti membuat keributan. Aku benar-benar tidak bersalah, begitu juga dengan Leo. Jangan buru-buru. Semuanya, lihat jari tengah kirinya. Jari tengah kirinya jelas menunjukkan bekas cincin. Tidak diragukan lagi, dia menyembunyikan cincinnya. Yang mulia, saya minta agar dia digeledah. Dikabulkan. Aku lebih baik tidak. Jangan digeledah, ya. Hei, 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 hei. Tolong bekerja sama. Ketemu? Leo, hah? Katakan saja. Keluarga kami memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Bagaimana kau membalasnya? Tidak. Aku tidak tahu. Aku bersumpah, aku tidak tahu. Ini tentang apa sih? Cincin di jarimu persis sama dengan yang ada di video, dan kau masih mau berbohong. Cincinku ini hadiah dari Victoria untuk ulang tahunku, dan aku menganggap Victoria seperti saudara sendiri. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu dengannya? Kalau begitu, kenapa tadi kau bersembunyi? Orang yang tidak bersalah tidak akan bersembunyi. Mereka tidak akan bersikap sepertimu. Aku tidak. Leo benar. Orang di video ini pasti bukan dia. Bukan dia. Lalu siapa lagi? Apa maksudmu bola yoga tiba-tiba hidup sendiri? Itu aku. Victoria, aku baru buru-buru kembali dari luar negeri. Syukur aku sempat. Sudah kukatakan dulu, suamimu itu bajingan. Suamimu itu brengsek. Apakah kamu saksi untuk istri, Yang Mulia? Ya, Yang Mulia. Orang di kamar mandi adalah aku. Tidak mungkin. Kamu berbohong untuknya? Cincin di video itu milik Leo. Maksudmu yang ini? Bagaimana kamu bisa punya satu? Yang Mulia, aku dan Victoria sudah saling kenal sejak kecil. Cincin ini adalah hadiah darinya untukku. Sebagai tanda persahabatan kami, apa yang aneh dari itu? Jadi kamu mengaku kamu ada di kamar mandi sepanjang waktu? Lalu bagaimana kamu menjelaskan bola yoga yang masuk menggelinding itu? Jelaskan apa? Itu bola yoga. Aku sedang mencobanya. Lalu kenapa aku tidak tahu? Apa kamu pernah ke rumah kami? Kamu banyak lupa. Karena kamu tidak peduli padanya. Saat Victoria sakit, akulah yang menghentikan semua yang sedang kulakukan untuk menemaninya. Baik, tentang cincin yang kusebut tadi, kamu kebetulan bisa mengeluarkan yang persis sama. Tidakkah itu terlalu kebetulan? Ini foto aku dan Victoria 3 tahun lalu. Cincinnya ada di jariku. Yang Mulia, perlu kukatakan lagi. Kalau saja dulu aku tahu kau akan memperlakukan Victoria seperti ini, aku takkan pernah mengizinkanmu menikahinya. Yang kurasakan sekarang hanyalah penyesalan. Jangan terlalu sombong, kau masih belum membuktikan kalau itu kamu di video itu, atau mungkin, orang di video itu.
Adalah dia yang bersembunyi di dalam bola yoga itu. Ayo, kalau begitu. Kalau begitu tunjukkan caranya. Bagaimana mungkin orang ini bisa menyusup masuk ke bola yoga sebesar itu? Kalau kau bisa melakukannya, aku takkan membantah sepatah kata pun darimu. Aku tidak bisa melakukannya. Tapi, Berhenti buang-buang waktu kami. Kau adalah suami Victoria, tapi kau selalu paranoid, tak pernah peduli pada kesehatannya. Kau ini laki-laki macam apa? Itu keterlaluan. Arthur, begitu kau menceraikan putriku hari ini, jangan harap dapat 1 sen pun. Aku akan menggugatmu karena pencemaran nama baik, dan menuntut dakwaan pidana. Yang mulia, bukti-buktinya sudah jelas. Yang mulia, Arthur yang selingkuh duluan. Untuk mendapatkan harta setelah perceraian, dia sengaja menuduh Victoria berselingkuh. Aku mohon, jangan biarkan bajingan ini bebas. Victoria, aku tak pernah menyangka, kau akan mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Jadi kau boleh menghinaku, tapi aku tak boleh melawan? Video yang kau bawa sudah ditayangkan sepenuhnya. Kau tidak punya bukti untuk membuktikan Victoria berselingkuh. Tapi foto-foto kau dan si jalang ini bermesraan sangat jelas. Kau tak bisa menyangkal itu. Videoku sudah ditayangkan, iya, tapi aku punya satu video terakhir yang sedang dalam perjalanan, dan video itu dengan jelas menunjukkan apakah ada seseorang di dalam bola yoga itu, dan siapa tepatnya orang itu. Kenapa kau memandangku seperti itu? Bukan aku, sumpah. Orang itu adalah kamu. Arthur, apakah Anda ingin mengajukan bukti video baru? Ya, Yang Mulia. Karena sebelum persidangan, Victoria mengambil semua video dari kamarnya dan menghancurkannya. Dan 3 video pertama itu, kami juga memulihkannya. Dengan sedikit keajaiban teknologi, Yang Mulia. Yang terakhir lebih sulit dipulihkan. Tapi kami baru saja mendapatkannya kembali. Sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan omong kosong. Semua pembicaraan tentang Victoria berubah hati ini tidak lain adalah fitnah. Oh, tunggu. Harusnya kukatakan itu adalah delusi. Delusi, Chloe. Apa yang ingin kamu katakan? Karena dia sakit jiwa. Keberatan. Saksi dari pihak lawan secara terbuka menghina klien saya. Saksi untuk penggugat, perhatikan bahasa Anda. Itu bukan hinaan. Itu fakta medis. Arthur menderita skizofrenia parah dan paranoia. Jadi dia terus berfantasi tentang Victoria selingkuh. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Coba lihat, semuanya. Ini adalah laporan medis Arthur. Selama 6 bulan terakhir, dia sedang dalam perawatan. Yang cukup untuk membuktikan dia tidak stabil secara mental. 6 bulan lalu, karena kecelakaan mobil, kau mengalami cedera otak. Sejak itu, kondisi mentalmu tidak pernah normal. Makanya dia terus mencurigai Victoria selingkuh. Ternyata orang itu tidak waras. Benar-benar kacau. Untuk akhirnya bersama pria seperti itu. Victoria benar-benar mendapat nasib buruk. Ya, Tidak. Diam. Tutup mulutmu. Setelah dia pulih, dia menjadi paranoid dan obsesif. Mempertanyakan segala hal, melihat ancaman di mana-mana. Dia bahkan akan mengambil pisau dan berbicara sendiri di dapur pada malam hari. Kamu ingin membunuhku? 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 Sayang, kamu ingin membunuhku. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku? Sayang, Kamu ingin membunuhku? apa yang kamu lakukan? Kenapa lampunya mati? Sayang, kamu lagi ngapain? Kamu mencoba membunuhku. Kamu mencoba membunuhku. Kamu mencoba membunuhku. Ah, Kalau saja Mary tidak ada di sana, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan kamu lakukan. Oh, Victoria, setelah semua yang terjadi, bagaimana bisa kamu tidak memberitahuku? aku tidak ingin kamu khawatir. Arthur. Dasar sampah pengangguran. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menikah masuk ke Sterling Group? Keluarga penggugat, tolong kendalikan emosi Anda. Yang mulia, Itu bohong. Malam itu, sama sekali tidak seperti yang kamu katakan.
Semuanya, lihat lengan Victoria. Bekas luka ini disebabkan olehmu dengan pisau malam itu. Lihat apa yang kamu lakukan padanya, dan bahkan tidak ada permintaan maaf. Kamu masih berbohong tentang itu. Tidak, Chloe, tolong. Jangan salahkan dia, salahkan aku saja. Dia mengalami kecelakaan mobil. Aku gagal merawatnya. Semuanya salahku. Ini semua salahku. Dia sakit jiwa. Seharusnya aku lebih memperhatikannya. Seharusnya aku lebih sering menemaninya. Aku gagal menjadi istri yang baik. Dan sekarang, dia berhalusinasi tentang aku dan bola yoga. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkannya. Kita semua salah tentang Victoria. Bahkan sekarang, dia masih membela Arthur. Dia terlalu baik hati. Ya, dia istri yang hebat. Kalau menurutku, dia harus segera menceraikan Arthur si gila itu secepatnya. Benar. Tetap bersama orang sakit itu sama saja mencari masalah. Victoria, bagaimana bisa kau menyalahkan dirimu sendiri untuk ini? Waktu itu kau sedang depresi berat. Kau saja hampir tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kau mengurus dia? Victoria, kau sudah mengorbankan begitu banyak untuknya. Dan apa yang dia lakukan? Dia berusaha menghancurkanmu. Arthur, jika kau setuju untuk bercerai, dan kau pergi tanpa sepeser pun, aku akan memberimu sedikit uang. Jadi setelah meninggalkan keluarga Sterling, kau tidak akan berakhir di jalanan. Sayang. Kenapa kau masih mengkhawatirkannya? Pria seperti itu lebih baik mati. Mulai sekarang, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Tidak. Ibu, ayah, kami kan sudah menikah. Aku ingin memberikan hubungan kami akhir yang layak. Victoria, diam kau. Kau pikir aku butuh belas kasihanmu? Aku tidak butuh itu. Segala sesuatu dari keluarga Sterling selalu seharusnya menjadi milikmu. Arthur, kau pasti sudah gila. Putriku kasihan padamu. Dia bersedia memberimu kompensasi. Jangan berani-beraninya kau menolak kebaikannya. Arthur, beraninya kau bicara seperti itu. Kalau bukan karena putriku yang bersikeras menikahimu dulu, orang dengan status sepertimu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Sterling. Semua yang ada di keluarga Sterling adalah miliknya. Dan orang ini masih bermimpi bisa memenangkan gugatan ini. Kalau aku jadi Victoria, aku tak akan memberinya 1 sen pun. Dia pantas dirawat di rumah sakit jiwa. Aku ulangi lagi. Aku tidak sakit jiwa. Bukti yang dia berikan semuanya palsu. Victoria hanya sudah tidak cinta lagi. Arthur, kemarahanmu yang menyedihkan dan tak berdaya sungguh menggelikan. Dokumen itu ada tanda tanganmu. Hitam di atas putih, kau tidak bisa menyangkalnya. Sekarang, Victoria bersedia memberimu uang kompensasi setelah perceraian. Itu sudah sangat baik hati. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Kau... Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang sudah tidak penting lagi. Tapi aku punya satu video terakhir. Video itu, dengan jelas merekam seluruh rahasia bola yoga itu. Cukup, Arthur. Kau sama sekali tidak peduli dengan ikatan pernikahan kita. Benar, kan? Apa gunanya video-video itu selain untuk mempermalukanku? Apa gunanya? Yang mulia, kami memohon yang mulia untuk menyampaikan bukti penting. Kami keberatan. Kami keberatan. Kami sangat keberatan. 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 Kami sangat keberatan. Tertib. Mengingat bahwa bukti video suami sebelumnya tidak kredibel, Yang Mulia, permohonan ditolak. Yang Mulia, video di dalam drive USB ini dapat membuktikan bahwa Victoria memang tidak setia. Arthur, berapa lama lagi kau akan terus begini? Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Yang Mulia, pengadilan dengan ini menjatuhkan putusannya. Hadirin dipersilakan berdiri. Suami, Arthur, selama pernikahan, terlibat hubungan yang tidak pantas, sehingga merusak ikatan pernikahan. Oleh karena itu, dia jelas merupakan pihak yang bersalah, Yang Mulia. Yang Mulia, saya punya videonya di sini, di ponsel saya, lihat saja dan Anda akan melihat. Yang Mulia, Victoria dan yang lainnya terlibat bersama dalam hal ini. Mereka semua berbohong di bawah sumpah. Lihat saja, Yang Mulia. Putriku. Victoria, 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 panggil ambulans, tertib, tertib, cari dokter, sekarang, tertib, tertib. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Putri Anda pingsan karena stres? Selain itu, dia baik-baik saja. Dia hanya butuh istirahat. Tuan, Ibu, mengapa kalian berdua tidak keluar dan beristirahat sebentar? Saya akan menjaga Victoria. Terima kasih, Chloe.
kami menghargainya. Victoria, kamu benar-benar mempertunjukkan aksi yang bagus di pengadilan. Aku sendiri hampir-hampir percaya. Syukurlah aku cepat tanggap. Kalau saja hakim sempat melihat video di ponsel Arthur, semua usahaku akan sia-sia. Jujur saja, kamu seharusnya jadi aktris. Si manis yang depresi, istri yang setia. Semua orang benar-benar tertipu olehmu. Semua yang kamu suruh aku katakan di pengadilan, aku ucapkan setiap katanya. Membantumu melakukan sumpah palsu bisa membuatku dipenjara. Jangan khawatir, aku akan pastikan kamu dapat bagianmu. Begitu aku bercerai dengan Arthur dan mendapatkan segalanya, investasi yang aku janjikan pada keluarga Adams tidak akan kurang 1 sen pun. Aku percaya padamu, memang untuk apa lagi sahabat? Tapi apa yang terjadi antara kita? Akan mati bersamamu. Tentu saja, kita sudah terikat sekarang. Aku tidak akan berucap sepatah kata pun. Tapi aku benar-benar penasaran. Siapa sih yang sebenarnya? Ada di dalam bola yoga itu? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke sebuah bola yoga? Victoria, jangan coba-coba memberi alasan itu padaku. Ada orang. Ada orang. Jangan khawatir, aku tahu, semuanya akan kuhandle. Kenapa kau bisa bilang begitu? Kau tidak percaya padaku? Bukankah ini semua untuk masa depan kita? Lagi pula, lupa bagaimana aku memperlakukannya demi kamu? Victoria, siapa di dalam? Itu rahasiaku. Tidak bisa kuberitahu. Kau masih menyembunyikan sesuatu dariku. Jadi kau membohongiku saat membuat janji itu? Karena kamu ingin tahu, kamu harus menjaga rahasiaku. Tentu saja. Keluarlah, sayang. Biarkan sahabatku melihatnya. Minggir, dia akan segera keluar. Oke. Ternyata kau. Kamu gila. Minum-minum muram gini buat apa? Memecahkan gelas nggak bakal ngebantu. Aku hampir saja menang. Kalau video itu datang lebih cepat, kasus ini pasti sudah aku menangkan. Tapi kamu belum kalah. Persidangannya cuma ditunda. Belum berakhir. Yang sudah terjadi ya sudah. Kamu harus bisa melupakannya. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah opini publik. Opini publik benar-benar melawan kita. Aku khawatir ini akan mempengaruhi sidang berikutnya. Orang kayak Arthur itu benar-benar serem. Entah dia benar-benar gila, atau pura-pura gila buat ngelari tanggung jawab. Bagaimanapun juga, Victoria harus segera cerai dengan bajingan ini, dan pastikan dia pergi tanpa sepeser pun. Di internet, orang-orang bilang kamu tidak stabil secara mental. Bahkan ada teori konspirasi yang bilang kamu sama sekali nggak sakit jiwa. Kamu cuma pakai itu sebagai alasan buat berpesta dan bersenang-senang. Itu omong kosong. Biarkan mereka bicara. Opini publik udah nggak terkendali. Sidang terakhir tinggal 3 hari lagi. Kalau kita masih nggak bisa nemuin bukti yang meyakinkan, nggak cuma kamu bakal pergi tanpa sepeser pun, kamu bahkan bisa kena tuntutan pidana lainnya. Jangan khawatir. Aku udah nemu bukti baru. Aku udah hubungi pemegang saham lama grup itu. Selama bertahun-tahun, aku udah bikin mereka untung banyak. Mereka udah lama nggak suka sama keluarga Song, mereka cuma butuh kesempatan, dan aku bisa bikin keluarga Song hancur lebur total. Hei, boleh kami tanya beberapa hal? Ada komentar? Menurutmu kamu akan menang? Istrimu benar-benar tidak ada di sini? Arthur, kami dapatkan David Cole. Kamu akan kalah. David Cole. Kenal dia? Dia legenda di bidang kami.
jagoan dalam kasus perceraian. Dengan rekor kemenangan yang sempurna. Untuk mendapatkannya menangani kasus ini, Sterling Group membayar mahal. Kamu sebaiknya bersiap-siap. Victoria ingin menghancurkanmu kali ini. Itu rencanaku persis. Persidangan dimulai. Berdasarkan temuan sidang sebelumnya, Arthur telah diidentifikasi sebagai pihak yang bersalah. Jadi hari ini, Yang Mulia, Yang Mulia, saya menyatakan bahwa klien saya Arthur dan perceraian dengan Victoria bukanlah inti masalahnya. ini kan kasus perceraian. Bagaimana itu bukan inti masalah? Klien saya Arthur menuduh Victoria melakukan pembunuhan. Apa? Diduga pembunuhan. Tuan Hayes, Anda sudah menjadi pengacara selama beberapa tahun. Ini tuduhan pidana yang serius. Anda butuh bukti kuat untuk menuntut. Anda tidak bisa asal membuat cerita. Tentu saja aku tahu itu. Tapi Victoria memang mencoba membunuh Arthur. Dia hanya gagal. Beraninya kamu mengatakan itu? Victoria itu baik hati. Dia bahkan tidak akan menyakiti Lalat. Mana mungkin dia melakukan pembunuhan? Tuan Hayes, waktu itu kau bantu Arthur menyebarkan rumor tentangku, dan sekarang kau menuduhku melakukan pembunuhan. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku bertanya, Arthur dan aku baik-baik saja sebelumnya. Mengapa aku mau membunuhnya? Baik-baik saja. Sejak setahun yang lalu, kita sudah mulai menjauh. Kamu bahkan tidak mau aku menyentuhmu. Bukankah aku hanya berusaha memberimu kehidupan yang lebih baik? Aku terus bekerja tanpa henti setahun terakhir ini, dan aku mengalami depresi. Kamu tahu itu. Baiklah, meskipun aku bersikap dingin padamu setahun ini, bukankah seharusnya kamu lebih pengertian? Lihat, dengan akting sehebat kamu, sayang sekali kamu bukan aktris. Kamu pikir aku tidak tahu kamu tidak pernah depresi? Kamu hanya berpura-pura selama ini. Boleh saya tanya pihak lawan? Apakah Anda punya bukti untuk ini? Atau ini semua hanya spekulasi? Aku pasti punya buktinya. Tapi sebelum aku menunjukkan buktinya, aku ingin ceritakan sebuah kisah pada kalian semua. Itu terjadi 6 bulan yang lalu. Aku ada kencan dengan Victoria. Sayang. Sedang apa? Kau terlihat sangat cantik hari ini, sayang. Bisa kencan dengan suamiku tersayang itu langka banget, jadi aku harus berdandan supaya memukau. Jadi hari ini, aku sudah memesan kamar pribadi di Hotel Skyline. Ayo kita habiskan waktu berkualitas berdua. Baiklah, aku ada rapat di kantor dulu, nanti aku akan mampir dan bergabung denganmu. Oh, sayang, tunggu sebentar. Oh, dan tentang hari ini, kau sebaiknya pakai mobilku ke kantor, mobilmu aku kirim untuk servis. Aku segera ke sana. Tuan, Anda sudah sadar. Kami sudah memberitahu istri Anda. Saya di mana? Tuan, Anda baru saja mengalami kecelakaan mobil yang serius. Tapi jangan khawatir, saya sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk Anda. Selain gegar otak ringan, Anda tidak terluka parah. Terima kasih, dokter.
Tuan Arthur, ini bengkelnya. Mobil Anda baru saja kecelakaan, kan? Bagaimana kondisi mobilnya? Mobil ini edisi terbatas dunia, tidak peduli berapa biayanya, pastikan diperbaiki dengan benar. Mengerti. Omong-omong, Tuan Arthur, apakah Anda punya musuh belakangan ini? Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Sistem rem mobil Anda telah dirusak. Dirusak? Jadi maksudmu? Kecelakaan saya adalah upaya pembunuhan? Kami hanya memberitahu apa yang kami ketahui. Seseorang ingin saya mati, siapa itu? Sayang, kamu baik-baik saja? Itu kamu? Apakah Anda menduga bahwa saya menyabotase mobil Anda? Dan karena itu berpikir saya mencoba membunuh Anda? Anda hanya menyampaikan cerita, tanpa bukti yang substansial. Yang mulia, jika pihak lawan terus melanjutkan narasi yang dibuat-buat ini untuk memfitnah klien saya akan langsung mengajukan gugatan pencemaran nama baik di pengadilan ini. Tuan Cole, jangan terlalu cepat. Ini bukan cerita. Ini fakta yang ditemukan oleh investigasi kami. Berdasarkan investigasi kami, 6 bulan lalu, Leo Brooks mengunjungi sebuah tempat bernama Bengkel Apex. Mobil yang dia kendarai adalah mobil yang sama yang klien saya mengalami kecelakaan. Dan, hanya 2 hari kemudian, remnya rusak. Leo Brooks, bagaimana Anda menjelaskan ini? Bahkan jika Leo Brooks pergi ke bengkel, kunjungannya dan kerusakan rem tidak pasti terkait, itu tidak bisa menjadi bukti langsung. Anda ingin bukti? Baik. Yang mulia, kami meminta untuk memanggil saksi ke depan. Yang mulia, diizinkan. Anda adalah pemilik bengkel Apex, William Vance, benar? Ya, Lalu, apakah Anda ingat tanggal 10 Maret tahun ini? Apa yang terjadi? Kamu ingat, tanggal 10 Maret tahun ini, apa yang terjadi? saya ingat hari itu. Ada mobil Rolls-Royce yang dibawa masuk. Yang mulia, saya yakin saksi ini berbohong. Tanggal 10 Maret kan sudah 6 bulan yang lalu. Kalau bukan karena sudah dihafal, mana mungkin orang biasa ingat sedetail itu? Kalau hal lain, pasti saya tidak ingat. Tapi yang datang itu mobil Rolls-Royce. Bengkel kecil dan kumuh seperti punya kami jarang sekali ada mobil semahal itu. Jadi kesannya sangat mendalam. Jadi apa yang terjadi? Pemiliknya datang untuk memperbaiki mobilnya. Saya juga awalnya mengira begitu. Tapi dia minta saya sabotas sistem remnya. Kamu membantunya. Tidak, mana mungkin. Saya takut. Jadi awalnya, saya tidak setuju. Tapi, Dia membayarmu. uangnya cukup untuk biaya perbaikan setahun. Lagi pula, waktu itu bisnis bengkel sedang sepi. Jadi saya setuju. Tapi saya bersumpah, saya hanya utak-atik sensornya. Saya tidak benar-benar merusak sistem remnya. Dan apakah kamu ingat wajahnya seperti apa? Sudah lama sekali. Tapi kalau bertemu lagi, saya rasa saya akan mengenalinya. Baiklah. Kalau begitu lihatlah. Apakah orang itu ada di ruang sidang? Coba lihat ini. Dia ada di pengadilan? Tidak. Lihat lebih dekat. Sepertinya. Itu dia. Itu dia. Ya, itu dia. Itu dia. Kamu bicara apa sih? Aku tidak pernah ke tokomu. Dan aku tidak pernah melihatmu. Selain aku, hanya kamu yang punya kunci mobil Victoria. Kalau bukan kamu yang mengemudikannya, lalu siapa yang dapat kuncinya? Aku. Saksi, saya ingin bertanya. Apakah toko Anda punya kamera pengawas? Kami punya kamera, tapi cuma pajangan. Sudah rusak dari dulu, jadi tidak ada buktinya. Itu cuma kabar burung. Kamu mau menghukum seseorang hanya berdasarkan ini? Itu konyol. Tapi semua yang kukatakan benar. Awalnya aku ragu. Tapi aku ingat cincin di tangannya. Itu melekat di ingatanku. Sopir hari itu adalah dia.
Arthur, kamu sengaja menyuruh orang untuk menjebakku. Kira-kira itu berhasil? Orang yang dia lihat hari itu pasti bukan aku. Karena aku sedang di luar negeri. Apa? Aku baru cek jadwalku. Pada tanggal 10 Maret, aku sedang dinas ke luar negeri. Aku bahkan tidak ada di negara ini. Saya baru saja memeriksa jadwal saya. Pada tanggal 10 Maret, saya sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Dan sama sekali tidak berada di negara ini. Bagaimana mungkin? Yang Mulia, petugas pengadilan telah memverifikasi bahwa pada tanggal 10 Maret, Leo Brooks. Jika Leo Brooks berada di luar negeri, lalu siapa yang berada di bengkel mobil itu? Apakah dia bisa berada di dua tempat sekaligus? Mungkinkah? Apakah itu seseorang yang terlihat sama seperti Leo Brooks? Yang Mulia, karena saksi Arthur tidak dapat membuktikan identitas pemilik mobil. Itu berarti tuduhannya tidak valid. Saya meminta Yang Mulia untuk segera memutuskan bahwa Arthur adalah pihak yang bersalah dalam kasus perceraian ini dan menjatuhkan tanggung jawab pidana untuk mendiskreditkan klien saya dan keluarganya. Nah, Saya telah memberikan semua yang saya punya untuk keluarga Sterling. Setelah menikahi Victoria, saya tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati dia. Yang mengkhianati pernikahan adalah dia. Arthur, bukti ketidaksetiaan Anda sudah diserahkan kepada hakim dan Anda masih berargumen di sini? Lalu saya ingin bertanya kepada Anda, orang yang saya dituduh jatuh hati padanya. Siapa itu? Anda menanyakan pertanyaan yang Anda sudah tahu jawabannya. Bukankah dia, foto intim Anda, adalah bukti yang tak terbantahkan? Yang Mulia, digabungkan dengan apa yang klien saya ajukan waktu lalu, bersama dengan ini, jelas membuktikan hubungan tidak pantas antara Arthur dan Claire. Hanya karena aku dekat dengan seseorang, berarti aku tidak setia? Kalau begitu izinkan aku bertanya. Victoria, kau dan Leo sedang duduk sangat dekat sekarang, apakah itu berarti kau juga tidak setia? Itu cuma alasan saja. Yang Mulia, Kau menyuruh orang mengikutiku? karena aku peduli padamu. Aku tidak akan pernah percaya kau akan mengkhianatiku, tapi aku hanya ingin tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Aku benar-benar ingin percaya kau belum melakukan apapun yang menyakitiku. Tapi kau... Victoria, aku benar-benar meremehkanmu. Kalau begitu izinkan aku bertanya, selain foto-foto mesra diriku itu, apakah kau punya bukti lain bahwa aku tidak setia dengan wanita lain? Satu wanita belum cukup untukmu? Kau benar-benar serakah? Ya, perempuan jalang ini. Dia itu perempuan tak tahu malu. Tidak hanya menggoda suami orang, dia bahkan berani memperebutkan harta dengan sang istri. Orang dengan karakter rendah seperti itu sama sekali tidak pantas menjadi pengacara. Apa? Malu pada dirimu sendiri? Menggunakan tawa untuk menutupi rasa bersalahmu? Aku baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Bukankah seharusnya aku tertawa? Izinkan aku memperjelas satu hal. Arthur bisa berselingkuh dengan siapapun, tapi denganku, tidak mungkin. Menurut hukum Arkadia, dalam sebuah pernikahan, jika salah satu pasangan melakukan perselingkuhan, melanggar kewajiban kesetiaan, maka dialah pihak yang bersalah. Dalam perceraian, dia tidak berhak untuk mengklaim harta gonogini apapun. Buktinya ada di sini, di atas meja. Kamu tidak bisa mengelak dari ini. Orang sepertimu, yang tahu betul dia sudah menikah, masih berani-beraninya mendekati dia. Kalau zaman dulu, kamu sudah ditenggelamkan dalam kurungan babi. Tapi aku tidak. Kamu pikir kamu sudah mendapatkan sugar daddy. Nyatanya, Arthur hanyalah seorang benalu. Dia hidup dari keluarga Song, dari Victoria. Kalau tidak, sekarang ini, dia pasti sedang mengantar makanan di tengah hujan. Dasar perempuan tak tahu malu. Betul. Aku belum bertemu kakakku selama 4 atau 5 tahun. Apa melanggar hukum jika saudara kandung
saling memeluk. Apa katamu? Saudara kandung? Saudara, Hah? Saudara kandung? tepat sekali. Arthur dan aku adalah saudara kandung, ngerti? Saudara kandung sepenuhnya. Secara biologis, Arthur dan aku adalah saudara kandung seutuhnya. Jadi coba katakan, hubungan tidak pantas seperti apa yang mungkin bisa kujalin dengannya. Bukankah itu lucu? Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu, dan sama sekali tidak mungkin kau adalah saudara kandungnya yang sebenarnya. Kenapa kau begitu keras kepala? Waktu aku masih SD, aku ikut ibu ke luar negeri. Aku pakai nama belakang ibuku. Tentu saja kau tidak bisa menemukanku. Tidak mungkin? Itu benar-benar tidak mungkin. Victoria, maaf mengecewakanmu. Kali ini, kamu ingat foto ini di Ruo Zihuyun, kerjaku? Dia adalah adikku, Claire. Tapi sejak dulu, kau sudah berhenti peduli padaku, jadi, walaupun jawabannya ada di depan hidungmu, kau tidak akan menyadarinya. Tidak. Aku tidak. Yang mulia, dokumen ini adalah akta kelahiran untuk Arthur dan aku, yang juga mencakup laporan tes DNA. Seharusnya tidak ada keraguan tentang hubunganku dengan Arthur. Benar, Claire dan Arthur memang saudara kandung seutuhnya. Jadi, Yang Mulia, bukankah itu berarti tuduhan mereka tentang ketidaksetiaanku juga runtuh? Antara kakakku dan aku, sikap-sikap akrab itu hanyalah kegembiraan dan kerinduan yang tak terbendung dari saudara yang bertahun-tahun tidak bertemu. Itu hal yang wajar. HMPH. Laporannya asli. Pengadilan ini memutuskan bahwa hubungan saudara kandung antara Arthur dan Claire adalah fakta yang jelas dan terbukti. Arthur tidak melakukan tindakan ketidaksetiaan apapun selama pernikahan. Tuan Cole, jangan cuma berdiri di sana. Bantah mereka. Bukti mereka kuat, mau kubantah pakai apa? Victoria, sepertinya kita kembali pada posisi yang setara lagi. Tidak, balas dendamku baru saja dimulai. Panggil saksi, Mary, untuk bersaksi. Victoria, bukankah ini pengasuh yang kamu sewa, Mary? Mengapa dia bersaksi untuk Arthur dan orang-orangnya? Betul. Kamu yang membayar gajinya. Bukankah itu seperti menggigit tangan yang memberi makan? Dia kembali ke kampung halamannya setengah tahun lalu. Sudah lama aku tidak melihatnya. Mereka benar-benar berhasil menemukannya. Chloe, bantu aku menyelidiki pengasuh kita sebelumnya, Mary. Nama saya Mary. Saya pernah bekerja sebagai pengasuh untuk Tuan dan Nyonya Song. Saya datang hari ini untuk bersaksi untuk Tuan Arthur. Mary, setengah tahun lalu ketika kamu akan pulang ke kampung halaman, Victoria memberi kamu sejumlah besar uang. Hari ini, kamu datang untuk bersaksi untuk brengsek Arthur itu sebagai saksi. Begini caramu membalas Victoria. Tuan Arthur adalah pria baik. Nyonya, tak bisa dibandingkan dengan dia. Berapa banyak manfaat yang Arthur berikan padamu untuk membuatmu bicara seperti ini? Yang mulia, setelah Tuan Arthur dan Nyonya pindah ke villa, saya merawat kehidupan sehari-hari mereka. Saya bisa bersaksi. Yang berubah adalah Nyonya. Nyonya, Apa? Maksud kamu apa? Saksi, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Victoria adalah orang yang berubah? Apalagi bukti yang kamu perlukan? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang kamu lihat? Aku melihat sebuah bola yoga. Saya melihat bola yoga. dia berbohong. Arthur pasti menyuruhmu mengatakan itu. Oh,
Kamu tahu segalanya, ya? Saya tidak berbohong. Semuanya benar. Benar-benar ada bola yoga di villa itu. Saksi dari pihak lawan. Itu hanya bola yoga. Itu tidak membuktikan apa-apa. Dan pihak saya sudah menjelaskan signifikansi khususnya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa di dalam bola yoga ini ada seorang pria bersembunyi? Ada seorang pria di dalam bola yoga itu. Itu suatu sore. Nyonya Song ingin beberapa kue kacang hijau. Ketika saya kembali, Nyonya, saya sudah membawa kue kacang hijau yang Anda inginkan. Sayang, beri saya sedikit waktu lagi, dan itu akan segera siap. Sayang, bagaimana kalau kamu mandi dulu? Mary, ada apa? Oh, Nyonya, kue kacang hijau yang Nyonya minta. Saya tidak tahu. Tuan Arthur ada di rumah. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Tunggu. Mary, tentang hari ini, tadi, agak canggung. Jadi, simpan saja untuk dirimu sendiri. Nyonya, saya janji. Saya tidak akan bilang apa-apa. Saya selalu merasa aneh kenapa Tuan Arthur bisa keluar dari bola yoga. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Lagi pula, itu urusan pribadi. Saya kira siang itu adalah Tuan Arthur. Tapi kemudian saya tahu Tuan Arthur sedang dinas luar kota sejak beberapa hari lalu. Jadi, Kamu tidak melihat jelas wajah pria itu. tidak, Lalu bisakah kamu membuktikan semua yang baru kamu katakan itu benar? itu benar. Saya melihatnya sendiri. Di punggung pria itu ada bekas luka sepanjang ini. Di punggung pria itu ada bekas luka sepanjang ini. Yang mulia, saya percaya apa yang baru saja dikatakan saksi dari pihak lawan hanyalah kesaksian sepihak dan tidak bisa dijadikan bukti. Lebih mungkin dia disuruh datang ke sini dan menuduh secara palsu klien saya. Tidak, semua yang saya katakan itu benar. Ini adalah informasi yang baru saja diterima klien saya. Akun pribadi Mary menerima 2 setoran besar, totalnya $100.000, dan orang yang mentransfer uangnya adalah Arthur. Oleh karena itu, kami punya alasan untuk mencurigai bahwa Mary menerima uang dari Arthur untuk memberikan kesaksian palsu di pengadilan untuknya. Tidak, itu tidak benar. Mary, kamu bersekongkol dengan Arthur. Kamu tahu tidak kalau Victoria membayarmu 3 kali lipat dari tarif pasar? Kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Diam, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Waktu itu, justru Tuan Arthur yang melihat pekerjaan saya bagus. Makanya dia mempekerjakan saya sebagai pengasuh tinggal. Selama 5 tahun terakhir, gaji saya selalu dibayar oleh Tuan Arthur. 5 tahun terakhir ini, Tuan Arthur yang selalu membayarku. Benar kan, Mary? Menurutmu aku akan pergi saat kondisiku di villa begitu nyaman, dibayar 3 kali lipat dari tarif pasar. Ngapain juga aku mau melakukan itu, Mary? Ya, aku juga ingin tahu. Kenapa? Dia yang menyuruhku melakukannya. Kamu bercanda. Tuan Arthur kehilangan ibunya saat dia masih sangat kecil. Katanya aku mengingatkannya pada ibunya. Katanya aku mirip seperti dia. Itu sebabnya dia selalu melindungiku. Memang ada sedikit kemiripan. Walaupun Tuan Arthur selalu memperlakukan aku dengan baik, Nyonya, dia membuat hidupku sengsara. Di rumah, dia sering menggunakan hal-hal sepele sebagai alasan untuk memukulku. Nyonya, lantainya baru saja dipel. Masih agak licin. Tolong hati-hati jalannya. Aku tahu. Ya ampun, Nyonya, Anda baik-baik saja? Kamu kenapa sih? Kamu mau membunuhku? Aku sudah memperingatkan Anda. Tapi Anda... Sudahlah, aku tidak mau mendengarnya. Kalau kamu terus begini, keluar dari rumahku. Tidak berguna. Hal yang paling sederhana saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Sebenarnya,
Kalau bukan karena Tuan Arthur, sudah lama aku pergi. MPH, dusta. Mary, kamu sudah bekerja untuk keluarga kami selama 5 tahun. Bukankah aku sudah memperlakukan kamu dengan baik? Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti yang memfitnah tentang aku? Dia hanya orang desa. Pasti dia ngomong ngawur. Putri saya selalu berperilaku baik. Mengapa dia memukul kamu? Putri saya adalah wanita yang sopan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang begitu kasar? Aku sudah bilang ke semua sebelumnya, Victoria adalah aktris yang ulung, kamu hanya tidak mau mendengarkan. Arthur, berhentilah mencari gara-gara. Aku sudah ingin pergi sejak lama. Tetapi di satu sisi, Tuan Arthur selalu begitu baik kepada aku. Dan di sisi lain, aku benar-benar butuh pekerjaan itu. Jadi aku terus menahan diri. Selama 5 tahun penuh. Mary, karena kamu bisa menahan Victoria memukul kamu, mengapa kamu tiba-tiba kembali ke desa? Dan aku tahu pasti, suami kamu sakit ginjal. Dialisisnya menghabiskan ribuan setiap bulan. Kalau kamu berhenti, bagaimana dia bisa mendapatkan perawatan? Aku tidak punya pilihan. Aku menemukan rahasia Nyonya. Aku harus keluar dari sana. Rahasia apa? Dia berusaha menyakiti Tuan Arthur. Apa rahasianya? Dia berusaha membunuh Arthur. Mary, hentikan kebohongan kotormu. Kamu tahu yang kukatakan benar. Di lubuk hatimu, kamu tahu. Hari itu, aku mendengarmu. Berbicara dengan bola yoga itu. Aku mendengar semuanya. Aku ingat dengan jelas. Itu bulan Maret lalu. Hari itu, aku sedang cuti, pulang ke kampung halaman. Tapi begitu keluar pintu, aku sadar, aku lupa membawa KTP. Jadi aku kembali ke villa. Mobil Arthur, sudah kusiapkan jebakannya. Kalau hari ini dia menginjak rem mendadak, dia tamat. Sayang, begitu Arthur mati, kita akhirnya bisa bersama secara terbuka. Siapa di sana? Seminggu kemudian, saat aku kembali dari kampung halaman, aku baru tahu kalau Tuan Arthur ternyata mengalami kecelakaan mobil. Kemudian, Nyonya membuat-buat alasan dan memecatku. Kurasa dia pasti sudah mencurigai orang yang menguping di pintu adalah aku. Mary, jangan omong kosong. Kamu jelas-jelas dipecat karena malas bekerja. Semua yang kamu katakan adalah kebohongan belaka. Sebelum pergi, aku meninggalkan pesan untuk Tuan Arthur. Aku memperingatkannya untuk berhati-hati dengan Nyonya dan bola yoga itu. Baru setelah aku melihat pesan yang kamu tinggalkan itu, aku menyadari Victoria ingin aku mati. Cukup dengan sandiwara ini, kamu dan Mary berkomplot dalam hal ini. Uang yang kamu transfer diam-diam kepadanya adalah buktinya. Itu tidak benar. Suamiku sakit dan kami tenggelam dalam hutang. Tuan Arthur kasihan padaku dan meminjamkan uang itu padaku. Kalau bukan karena dia, suamiku tidak akan selamat. Dia orang baik. Dia bahkan tidak meminta surat hutang. Surat hutang ini, aku yang bersikeras menuliskannya untuknya. Semua ini hanyalah perkataanmu saja. Hanya dengan ini, kamu ingin menuduh klien saya melakukan pembunuhan? Tidak ada bukti sama sekali. Bekas luka di punggungnya adalah buktinya. Mary juga bilang, dia melihat punggung pria itu ada bekas luka panjang. Victoria mengklaim bahwa aku adalah orang itu. Jadi, mari kita lihat. Apakah aku benar-benar orang itu? Seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada bekas luka di punggungku, jadi dia berbohong. Tuan Arthur, tolong hentikan pencemaran nama baik klien saya segera. Yang mulia, kesaksian saksi dari pihak lawan tidak dapat diandalkan. Mengenai hari yang dia sebutkan, klien saya menyangkalnya. Adapun bekas luka ini, membahasnya tidak ada gunanya. Tuan Cole, saksi saya sudah menjelaskan hubungannya dengan klien saya. Itu benar-benar normal. Menurut pasal 66 dari Kode Hukum, kehadirannya di sini untuk bersaksi demi klien saya adalah sah dan tepat.
Kesaksiannya memiliki kekuatan hukum. Semua bolak-balik ini tidak membawa kita kemana-mana. Biarkan saja dia mengangkat bajunya dan menunjukkan punggungnya pada kita. Maka kita akan dapat jawabannya. Perhatikan nada bicaramu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Ada apa? Terlalu takut untuk melakukannya? Baiklah. Maka hari ini, aku akan membuktikan kalau aku tidak bersalah. Tidak ada bekas luka. Bagaimana mungkin? Dan apa alasanmu sekarang? Kamu menghilangkan bekas lukanya terlebih dahulu. Yang mulia, klien saya telah membuktikan dia tidak bersalah. Komedi ini harus diakhiri sekarang. Yang mulia, mohon putuskan segera. Penggugat telah memfitnah klien saya, berusaha merebut harta bersama, dan dengan cara yang tidak pantas, dengan sengaja menghancurkan pernikahan ini, dia harus pergi tanpa sepeser pun. Yang mulia, saya punya satu bukti terakhir. Ini akan mengakhiri kasus ini untuk selamanya. Ini membuktikan Victoria bersalah. Cukup, Arthur. Tidak ada seorang pun dari kami yang punya waktu untuk permainanmu lagi. Berhenti membuang waktu semua orang. Apa aku sedang bermain-main? Kalian semua akan segera mengetahuinya. Tidakkah kamu merasa bertingkah seperti badut? Setelah semua masalah yang kamu buat, bukankah kamu hanya membuang-buang waktu semua orang? Kamu gila. Kamu pantas dirawat di rumah sakit jiwa. Yang mulia, saya menuntut agar kasus ini segera dibatalkan. Kirim dia ke tempat yang pantas untuknya. Yang mulia, di akhir sidang terakhir, Victoria pura-pura pingsan untuk memaksa penundaan, hanya untuk menghentikan saya dari menunjukkan video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua yang telah bertahan bersama kami sejauh ini. Saya tahu kalian semua tidak ingin kasus ini berakhir dengan pertanyaan yang tak terjawab. Video ini akan memberikan jawaban yang telah dinanti semua orang. Jangan dengarkan dia. Itu cuma alasan terakhirnya. Video apapun yang dia rilis sekarang juga pasti palsu. Putusan akhirnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Nyonya Song, kamu sedang panik sekarang. Panik? Aku tidak panik sedikit pun. Tuan Hayes, tolong berhenti mencoba menyesatkan klien saya. Saya bisa menuntut Anda karena fitnah. Saya bukan anak kemarin. Saya bilang putar saja. Saya juga bilang putar saja. Bahkan jika itu buang-buang waktu, kita sudah cukup banyak membuang waktu. Sedikit lagi apa salahnya? Kalian ini. Arthur, jika kamu masih punya nurani, mengakulah. Akui apa yang kamu lakukan pada putri saya dan pergi tanpa sepeser pun. Putrimu bisa berakhir seperti ini sebagian, juga berkat kamu. Apa? Kamu? Arthur, ini kesempatan terakhirmu. Mengerti? Putar. Tunggu, bukannya ini video yang sama yang kita lihat tadi, Arthur? Apa sih yang ingin kamu lakukan? Yang mulia, saya minta video ini dihentikan sekarang juga. Video ini berbeda, kita akan segera mengetahuinya, siapa yang bersembunyi di dalam bola yoga, siapa sebenarnya orang itu. Lanjutkan pemutarannya. Sayang, pasti pengap di dalam sana ya? Tidak ada orang di sini. Keluarlah, dan hirup udara segar. Ini palsu. Semua ini palsu. Hentikan pemutarannya segera. Tunggu, itu Leo Brooks? Iya, dia. Dan dia yang sebelumnya suka bohong. Mereka benar-benar berselingkuh. Mereka bekerja sama untuk menipu kita semua. Kita hampir tertipu. Bersembunyi di bola yoga untuk berselingkuh. Orang seperti apa yang melakukan hal seperti itu? Itu keterlaluan. Itu bukan aku. Tidak, itu bukan aku.
Kau telah mempermalukan keluarga kita. Kamu benar-benar mempermalukanku. Kamu selalu begitu sopan. Bagaimana bisa kamu berakhir seperti ini? Menyelingkuhi dan mengkhianati suamimu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Arthur? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami? Victoria, apa kamu masih punya alasan untuk membela diri? Ini palsu. Di zaman sekarang ini, AI sudah sangat canggih, membuat video palsu seperti ini tidak terlalu sulit. Victoria, kamu tidak benar-benar berpikir kalau mengatakan hal-hal seperti ini sekarang akan meyakinkan siapapun, kan? Ibu, ayah, kalian harus percaya padaku, aku tidak menyelingkuhinya. Ini Arthur, dia sengaja memalsukan ini, video seperti ini, kalian semua, gunakan otak kalian dan pikirkan. Orang setinggi dan sebesar itu, mana mungkin bisa masuk ke bola yoga sekecil itu? Ini bukan film silat fantasi. Tidak ada yang tahu teknik meliukan tubuh. Kamu tidak perlu teknik meliukan tubuh. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang meringkuk sampai batas maksimal. Dan mereka bisa masuk ke dalam bola yoga. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Itu tidak mungkin. Seperti di video, melipat tubuh menjadi bola seperti itu. Orang normal tidak bisa melakukan itu. Benar, orang normal tidak bisa. Tetapi gerakan yoga Victoria, semua diajarkan oleh kamu. Kamu, sebagai master yoga, bisa melakukannya. Kamu mengarang semua ini hanya, fantasi, sok benar, kamu sendiri, itu palsu, semuanya palsu. Victoria, aku tahu kamu akan menyangkalnya. Itulah sebabnya, aku mengirim video ini sebelumnya ke lembaga profesional untuk verifikasi. Yang mulia, ini adalah laporan analisis forensik dari Badan Hukum atas video ini, yang memastikan bahwa video tersebut tidak mengalami pasca produksi dan pasti bukan hasil AI. Itu asli dan sah. Verifikasinya benar. Bukti video sah. Kamu perempuan jalang. Kamu telah memalukan keluarga kita. Memalukan. Victoria, Arthur adalah pria yang baik. Bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Bagaimana aku melahirkan anak perempuan seperti kamu? Cukup, kamu berdua, berhenti berteriak. Apa masalahnya kalau bercerai? Apa masalahnya kalau kamu mau uangku? Baik, dia bisa mendapat separuhnya. Sayangnya, Nyonya Victoria. Menurut hukum Arcadia, pihak yang tidak setia selama pernikahan harus, saat bercerai, pergi tanpa sepeser pun. Selanjutnya, aku juga akan menuntut kamu atas upaya pembunuhan terhadap klien saya. Bawa tersangka Leo dan Victoria. Pertama, kita perlu menyelidiki kejahatan mereka secara menyeluruh. Arthur, aku akan membunuhmu. Kerja bagus, Nona. Aku sudah latihan bela diri sejak kecil. Akhirnya, itu berhasil. Jangan tangkap aku tidak mau masuk ke sana. Sayang, aku salah. Aku tidak seharusnya mengkhianati kamu. Bisa kamu memaafkan aku? Berikan aku kesempatan lagi. Ini bukan karena kamu tahu kamu salah. Ini karena kamu tahu kamu akan masuk penjara. Tidak, sayang. Aku mencintai kamu. Maafkan aku sekali saja. Tolong. Apakah kamu benar-benar percaya pada hal-hal yang kamu katakan? Aku tahu kamu membenci aku. Tapi anak kita, dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Jika kamu menarik aku masuk dan mengurung aku, apa yang akan terjadi pada anak kita? Dia tidak akan memiliki ibu lagi. Kamu hamil? Aku hamil? Ini anakmu? Arthur, walaupun Victoria salah, anaknya tidak bersalah. Arthur, demi anakmu yang belum lahir, maafkan dia. Victoria, kau benar-benar pelacur kelas museum. Sayang, aku tahu kau membenciku, tapi aku tidak akan biarkan kau memperlakukan anakmu sendiri seperti ini. Oh, iya, kau tidak percaya. Dia anakmu, kan? Aku bisa tunjukkan hasil tes DNA. Apa? Kau mencoba membuat laporan tes palsu lagi? Seperti kau memalsukan penyakit mentalku. Aku tidak. Victoria, kita sudah setahun tidak berhubungan. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menghamilimu dari jarak jauh? Ini. Tidak, kau salah ingat. Malam itu, kita. Victoria,
Berhentilah melakukan perlawanan sia-sia. Klien saya pernah membawa Nona Victoria untuk pemeriksaan. Nona Victoria, karena alasan yang tak terkatakan, kehilangan kesuburannya. Klien saya, demi kebaikannya saat itu, menyembunyikan kabar buruk ini. Tak terkatakan? Apa yang tak terkatakan dari itu? Masih belum paham. Pasti dia terlalu sering bersenang-senang dengan pihak ketiga hingga merusak tubuhnya. HMPH. Dasar pelacur. Arthur, aku salah. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu atau sengaja menyakitimu. Kumohon maafkan aku kali ini. Aku hanya terlalu mencintaimu. Jangan omong kosong, Victoria. Kalau aku tidak waspada, mayatku sudah terbaring di sana, tanpa ada yang menguburku. Kau jadi sangat asing, kau bukan lagi Victoria yang dulu ku kenal. Bawa tersangka pergi. Tuan Cole, aku bayar kau banyak untuk biaya hukum. Sekarang bela aku. Yang mulia, berdasarkan bukti-bukti, itu hanya menunjukkan. Klien saya memang sempat berubah pikiran. Tapi tuduhan pembunuhan. Pihak lain belum memberikan bukti yang kuat, jadi menahan klien saya itu tidak sah. Kau benar, aku tidak bisa memberikan bukti bahwa dia membunuhku. Tapi, bukti penggelapan pajak Victoria dan pengalihan aset perusahaan secara ilegal ke luar negeri akun pribadi semua ada di tanganku. Yang mulia. Bukti ini cukup untuk menjebloskanmu. Ini adalah rahasia inti Sterling Group. Bagaimana kau mendapatkannya? Tentang bagaimana aku mendapatkannya. Kelompok ini sudah selama ini hanya dikelola olehku, dan semua pekerjaanku lakukan. Jadi mendapatkan bukti ini sama sekali tidak sulit. Kalian selalu bilang ke semua orang bahwa saya, Arthur, nikah masuk keluarga kalian demi status, bahwa saya minta bantuan keluarga Song supaya bisa sampai di posisi sekarang. Tapi tahu apa? Kalau bukan karena saya, keluarga Song sudah bangkrut dari lama. Benar. Saya, Arthur, cuma tukang kirim barang. Keluarga kalian kasih saya kesempatan. Tapi hutang budi itu saya sudah bayar dari lama, 5 tahun lalu. Sterling Group terbebani, 50 juta dolar hutang. Tak ada bank yang mau kasih kalian pinjaman lagi. Saya yang capek-capek keluar, cari deal, supaya bisnis keluarga kalian tetap jalan. Hai, Tuan Wright, cuma 1 menit, bukan, setengah menit saja. Tolong, lihat proposal terbaru kami, Tuan Wright. 5 tahun saya kerja keras, habiskan, terserah kalian. Yang bawa Sterling Group kembali ke kejayaan lama. Kalian selalu bilang saya nikah di atas kelas saya dengan Victoria, bahwa saya tidak cukup baik untuk keluarga kalian. Tapi sebenarnya Victoria cuma duduk di kantor marah-marah. Kenapa? Kenapa bank-bank kasih kita pinjaman? Kenapa semua brengsek ini selalu curi bisnis saya? Kenapa? Victoria, Tuan Wright setuju kerjasama dengan kita. Benarkah? Coba lihat. Seperti yang saya duga. Cuma orang kompeten seperti Tuan Wright yang tahu nilai saya. Bagus sekali. Dia tidak tahu bagaimana order yang menyelamatkan itu datang satu-satu. Kalian semua bilang aku bagian dari keluarga Sterling. Tapi kalian selalu meremehkanku. Kalian pikir aku berasal dari kalangan yang salah, tidak cukup baik untuk Victoria. Melihat ke belakang sekarang, semuanya sangat ironis. Arthur, Tapi semua itu tidak penting lagi sekarang. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sayang, ayo kita berbaikan. Kumohon maafkan aku akan menghargaimu mulai sekarang. Beri aku 1 kesempatan lagi. Diam. Kamu membuatku muak. Victoria, kamu menggelapkan dan memindahkan aset perusahaan. Itu kejahatan serius.
Atas perintah Dewan Sterling Group, Arthur akan menjabat sebagai ketua baru grup ini. Apa yang baru kau katakan? Sterling Group sekarang adalah bisnis keluarga Chen. Tidak, kalian. Hei, sayang, hei, panggil ambulans, sekarang. Sayang, aku tidak mau grup itu lagi. Aku tidak mau asetnya lagi. Aku hanya ingin surat pengampunan. Kumohon maafkan aku. Maafkan aku tidak mau masuk penjara. Victoria, apapun yang pernah kita miliki, mati di pagi kau mencoba membunuhku, dan semuanya sudah berakhir. Silakan berdiri. Pengadilan dengan ini memutuskan, dalam kasus perceraian Arthur dan Victoria, mendukung Arthur. Sudah 5 tahun menikah. Aku tak pernah menyangka, semuanya akan berakhir seperti ini. Kamu ini siapa sih? Leo Brooks, bukannya kamu sudah ditahan? Aku Leon Brooks, kakak Leo. Kalian kembar? Pintar. Tapi saat ini, aku tanpa identitas resmi. Aku dan saudaraku menggunakan satu identitas. Jadi kamu menyebut aku Leo Brooks. Secara teknis tidak salah. Benar. Punggung Leo tidak ada bekas luka yang disebut Mary. Jadi, orang di bengkel itu yang mengutak-atik mobilku adalah kamu. Agent D, itulah cara Leo punya alibi. Artinya, orang yang benar-benar dicintai Victoria adalah kamu. Ya? Agak terlambat menyadarinya sekarang. Menurutmu, kalau saja kamu mati dalam kecelakaan itu, semua ini tidak akan terjadi. Kamu membuat Victoria ditahan, dan saudaraku dijebloskan ke penjara. Kamu akan membayar ini. Tolong, ada orang. Bawa dia ke kantor polisi. Arthur, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Claire, apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Chloe, yang memberikan kesaksian palsu untuk Victoria, ditangkap. Dan aku bawakanmu makanan. Arthur, tapi bukankah Leo yang ditangkap? Dia bukan Leo. Dia kakak laki-laki Leo. Leon Brooks. Apa? Ini. Kita bicarakan itu nanti. Aku lapar sekali. Ayo makan. Kita tidak putus. Kita akan tetap bersama. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Setelah dia di penjara, dia tidak bisa menerima kenyataan, dan dia akhirnya hancur. Begitulah cara dia berakhir di sini. Seorang ahli waris kaya, hanya karena sebuah bola yoga, menghancurkan seluruh hidupnya. Sungguh disayangkan. Keadilan selalu menemukan jalannya. Dia tidak pantas dikasihani. Saat dia mengkhianatiku dan menginginkanku mati, seharusnya dia tahu hukum akan mengejarnya. Tunggulah sampai aku keluar. Dasar anak kecil. Kau tidak akan bisa lolos dariku.